Pramari dari kelas MPID kelompok 11 dan teman saya Muhammad Birro Andikari akan mempresentasikan makalah dengan judul jejaring dalam organisasi. Oke, lanjut dari Mas Komar. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, jejaring dalam organisasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Jejaring tidak hanya mencakup hubungan internal dalam organisasi, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Jejaring tidak hanya mencakup hubungan internal dalam suatu organisasi, tetapi juga meliputi interaksi pihak eksternal seperti mitra bisnis, pelanggan, dan komunitas industri. Organisasi yang memiliki jejaring yang baik cenderung lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Melalui jejaring, individu dan tim dalam organisasi dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, serta sumber daya yang mendukung mencapai tujuan bersama. Selain itu, jejaring juga berperan dalam meningkatkan kolaborasi antar departemen, memperkuat budaya organisasi, dan menciptakan peluang pengembangan karir bagi karyawan. Memiliki berbagai manfaat. Pengelolaan jejaring dalam organisasi juga memiliki tantangan tersendiri. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya komunikasi yang efektif, resistensi terhadap perubahan, serta kurangnya pemanfaatan teknologi yang mendukung antar individu dan tim. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam membangun dan mengelola jejaring agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi. Baik, lanjut. Rumusan masalah jejaring organisasi. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan jejaring dalam organisasi. Yang kedua, apa manfaat dan peran dalam membangun jejaring organisasi. Yang ketiga, apa tantangan dalam membangun jejaring organisasi. Yang keempat, yaitu bagaimana strategi membangun jejaring yang efektif dalam organisasi. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan, yaitu pengertian jejaring organisasi. Secara terminologi, kata organisasi berasal dari istilah Yunani, yaitu organon, dan bahasa Latin organum, yang dapat diartikan sebagai alat, bagian, anggota badan. Kaitannya dengan organisme berarti sesuatu yang bergerak, hidup, dan berkembang. Maka organisasi adalah perkumpulan atau perserikatan manusia yang bergerak dengan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Jejaring organisasi adalah suatu proses pemeliharaan, penumbuhan, serta mengintegrasikan kemampuan terpilih, bakat hubungan dan partner dengan cara mengembangkan kemitraan yang kreatif dan strategis bagi peningkatan kinerja organisasi. Menurut Wayne E. Becker 1994, jejaring organisasi adalah sesuatu sistem koneksi antar organisasi dan individu yang berinteraksi atau satu sama lain untuk memberikan keuntungan bagi seluruh kelompok. Dan menurut Nitin Nohria dan Robert 1992 menyatakan bahwa jejaring organisasi merupakan kerjasama organisasi dengan organisasi lain yang saling mempengaruhi, mendefinisikan, dan mengatur persepsi agen lainnya. Oke, memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat dan tantangan jejaring organisasi. Manfaat jejaring organisasi yang pertama adalah peningkatan daya saing. Organisasi yang memiliki jejaring yang luas lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan lebih cepat menanggapi peluang atau tantangan. Yang kedua, yaitu inovasi berkelanjutan. Ketika orang bekerja sama dalam jejaring, mereka dapat bertukar ide dan praktik terbaik. Ini dapat memicu inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses dan produk. Untuk yang ketiga, yaitu peningkatan citra dan reputasi. Dengan menggunakan jejaring yang efektif, organisasi dapat dipandang lebih baik oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya dapat membuka peluang baru. Untuk yang keempat, keberlanjutan organisasi. Dengan memberikan bantuan dan sumber daya tambahan, jaringan yang kuat membantu organisasi menghadapi krisis atau perubahan besar. Secara keseluruhan, jejaring organisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan
keberlanjutan organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran jejaring organisasi. Jejaring organisasi memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran komunikasi, kolaborasi, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesuksesan organisasi. Dalam literatur, banyak peneliti yang menekankan pentingnya jejaring dalam meningkatkan daya saing organisasi dan sebagai sarana untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Dalam kurung Woods 2005. Jejaring organisasi mempunyai peran sebagai berikut. Peran yang pertama yakni kolaborasi dan sinergi. Jika sebuah organisasi bekerja sama dengan organisasi lain untuk memperbaiki kondisi organisasinya demi kepentingan kedua belah pihak, ini dikenal sebagai strategi kerjasama atau kolaborasi. Para pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan sinergi. Dengan mengikuti rekomendasi yang diberikan, organisasi dapat memaksimalkan potensi tim kerja mereka dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Untuk yang kedua yaitu pertukaran informasi dan pengetahuan. Informasi dan pengetahuan dapat dibagikan antara anggota melalui jejaring yang mempercepat proses inovasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas dan sumber daya. Dengan bantuan jejaring, organisasi dapat mengakses sumber daya tambahan seperti pendanaan, teknologi, atau keahlian khusus yang mungkin tidak dapat diakses secara mandiri. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu tantangan dan solusi dalam membangun jejaring organisasi. Yang pertama yaitu kompleksi masalah publik. Dalam konteks organisasi publik, kompleksitas masalah yang dihadapi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Hal ini menuntut kemampuan untuk menjalin hubungan dengan berbagai stakeholder yang tidak selalu mudah dilakukan. Tantangan yang kedua yaitu keterbatasan teknologi dan akses. Di era digital, semua bergantung pada alat elektronik, termasuk dalam penyebaran informasi dan komunikasi dalam sebuah hubungan organisasi. Media komunikasi menawarkan peluang untuk memperkuat komunikasi internal, meningkatkan partisipasi anggota, serta mempromosikan kegiatan organisasi. Namun, dalam penggunaan media digital juga mengalami tantangan utama, yaitu memahami bagaimana nilai esensi dan nilai-nilai dasar dari sebuah organisasi tersebut terjaga dan kesenjangan digital yang tidak semuanya memiliki akses terhadap internet atau kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai penyebaran informasi yang salah. Tantangan yang juga sering dihadapi dalam membangun jejaring organisasi yang baik yaitu adanya penyebaran informasi yang salah. Hal ini dapat merugikan organisasi dan merusak kepercayaan. Ini dikarenakan karena pesatnya kemajuan teknologi informasi. Namun, pemanfaatan terhadap penggunaan teknologi informasi menjadi masalah yang berdampak dalam jejaring organisasi. Tantangan yang didapat dari kemajuan teknologi informasi, seperti diinformasikan hoaks dan fitnah. Inilah yang membuat citra dari organisasi tersebut rusak, serta sulitnya membangun jejaring organisasi yang efektif dan efisien. Tantangan yang terakhir yaitu struktur organisasi yang rumit. Struktur hierarki dalam organisasi dapat menghambat aliran informasi dan kolaborasi antar departemen. Keterbukaan komunikasi sangat penting untuk membangun jejaring internal yang efektif. Dalam membangun jejaring organisasi yang baik, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun, organisasi juga banyak cara atau solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan efektivitas organisasi. 1. Membangun tujuan yang jelas. Setiap jejaring yang dibangun harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu untuk pengembangan pribadi ataupun organisasi. Tujuan ini yang kemudian dipegang oleh semua anggota dalam melakukan kegiatan yang ada. 2. Partisipasi aktif. Mengikuti kegiatan komunitas, asosiasi profesional, atau acara jejaring lainnya dapat membantu memperluas jaringan dan meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, memotivasi semua pihak juga diperlukan agar anggota yang ada di dalamnya menjadi terdorong semakin aktif dalam setiap kegiatan organisasi yang ada.
3. Menggunakan teknologi. Memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara anggota organisasi dapat membantu mengatasi kesenjangan akses dan meningkatkan efisiensi. Teknologi memang hadir untuk membantu mempermudah interaksi dalam jejaring organisasi. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan literasi digital di kalangan anggota organisasi agar mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan di era digital. Penting bagi setiap anggota organisasi untuk memiliki pemahaman yang baik penggunaan media digital, pelatihan rutin tentang keamanan cyber, etika komunikasi digital, dan menggunakan platform digital untuk meningkatkan kompetensi setiap anggota. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu cara membangun jejaring yang efektif dalam organisasi. Untuk membangun jejaring yang efektif dalam organisasi terdapat beberapa strategi yang dapat diimplementasikan sebagai berikut. 1. Memulai dari lingkungan sekitar. Kenali orang-orang sekitar Anda. Jaringan profesional seringkali dimulai dengan orang-orang yang sudah Anda kenal, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Selanjutnya, memanfaatkan potensi kolaborasi. Jangan remehkan potensi kolaborasi yang ada dalam lingkungan Anda sendiri. Ajak mereka untuk berbagi pengalaman, gagasan, dan kesempatan bisnis. Ini bisa menjadi awal yang baik untuk memperluas jaringan Anda. Yang kedua, aktif di media sosial. Memanfaatkan platform digital. Digunakan media sosial seperti LinkedIn dan Twitter untuk terhubung dengan profesional lain. Pastikan profil Anda mencerminkan keahlian dan pengalaman Anda, serta aktif dalam berinteraksi dengan orang lain di industri yang sama. Pembahasan selanjutnya, hadiri acara dan konferensi. Partisipasi dalam kegiatan menghadiri acara industri, konferensi, atau lokaraya dapat memberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru dan memperluas jaringan. Ini juga membantu Anda tetap update dengan tren terbaru dalam bidang komunikasi rutin. Jadwalkan kontak berkala, luangkan waktu untuk menghubungi orang-orang dalam jaringan Anda secara rutin, baik melalui email, pesan, atau panggilan telepon. Ini bisa dilakukan setiap beberapa bulan atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya yakni fokus pada kepercayaan dan reputasi. Dasar hubungan profesional, kepercayaan adalah pondasi dari setiap hubungan profesional yang sukses. Tanpa kepercayaan, kolaborasi dan komunikasi yang efektif sulit dicapai. Kepercayaan memungkinkan individu untuk berbagi informasi dan bekerja sama tanpa rasa curiga. Meningkatkan loyalitas. Ketika orang-orang dalam jaringan Anda mempercayai Anda, mereka lebih cenderung untuk merekomendasikan Anda kepada orang lain atau memberikan dukungan di masa depan. Ini menciptakan siklus positif yang dapat membuka lebih banyak peluang. Untuk yang terakhir, ya ini kesimpulan. Jejaring dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan berkelanjutan organisasi. Melalui jejaring, organisasi dapat memperluas hubungan dengan pihak-pihak lain, berbagi informasi dan pengetahuan, serta mengakses sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan bersama. Jejaring ini juga membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Namun, membangun jejaring dalam organisasi tidaklah tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kompleksitas masalah publik, keterbatasan teknologi, dan penyebaran informasi yang salah, serta struktur organisasi yang rumit. Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang dapat diterapkan meliputi membangun tujuan yang jelas, mendorong partisipasi aktif, memanfaatkan teknologi secara efektif dan benar, dan meningkatkan pendidikan serta pelatihan bagi anggota organisasi. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.